Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Sebagai seorang pemimpin besar 2 juta bangsa Israel di tempat yang serba kekurangan, yaitu padang gurun pasir selama 40 tahun, tidak dipungkiri kehidupan Musa pasti syarat dengan saat-saat yang sulit dan melelahkan. Tugas yang tidak membuahkan rasa terima kasih, penuh kesepian, kesendirian, dan melemahkan semangat. Dan yang paling mengenaskan adalah Musa selalu menjadi sasaran kritikan. Belum lagi konflik yang sudah menjadi santapan harian Musa. Ya, karena semua orang memiliki cara pandang atau perspektif, kepribadian, dan pergumulan yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan mereka bereaksi dengan cara mereka sendiri masing-masing. Dari sekian banyak konflik yang dihadapi dan kritikan yang diterima oleh Musa, menurut saya yang paling banyak menguras emosi dan energi Musa adalah ketika kedua orang kakak kandung Musa, terutama kakak sulungnya yakni Miriam, mengajukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Sebagaimana kita ketahui kisahnya, Miriamlah yang dulu dengan penuh keberanian menghadap putri Firaun, menawarkan untuk mencarikan seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi Musa. Dan inang penyusu yang Miriam ajukan adalah ibu mereka sendiri. Tentunya hal itu membuat Musa sangat mengasihi dan hormat kepada kakak sulungnya itu. Ada ikatan emosi yang begitu kuat di antara mereka berdua. Mari saya ajak Anda untuk menelaah kisah lengkapnya yang tercatat di kitab Bilangan 12. Kita mulai dari ayat pertama dulu. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus menjadi istrinya. Ya, memang Musa mengambil istri bukan orang Ibrani atau Israel, melainkan orang Midian, tempat dia melarikan diri dari kemarahan Firaun. Dan Musa mungkin sudah tidak berharap kembali ke Mesir. Setelah 40 tahun Musa tinggal di Midian, barulah dia diperintah Tuhan untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan umat Israel. Tapi bukankah nenek moyang Musa yang bernama Yusuf juga menikah dengan perempuan yang bukan orang Ibrani di Mesir? Karena kondisi di Midian pada zaman Musa dan di Mesir pada zaman Yusuf, tidak ada seorang pun bangsa Israel tinggal di situ. Tetapi menurut kedua orang kakaknya Musa, hal itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Musa, yaitu pria Israel dilarang menikah dengan perempuan dari bangsa lain. Yang disampaikan oleh kedua kakaknya Musa itu memang secara letterlek ya, sesuai dengan hukum Taurat, hukum Tuhan yang disampaikan oleh Musa sendiri kepada bangsa Israel. Namun demikian cara menyampaikannya itulah yang tidak tepat, yaitu mengatai Musa, menghakimi Musa. Tentunya mengatai itu sangat berbeda dengan menasihati Musa. Mengatai itu adalah mengkritik dengan keras untuk menjelekkan atau menjatuhkan Musa sebagai pemimpin yang dinilai tidak pantas. Atau istilah kekiniannya adalah mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Musa. Hal ini dapat kita lihat di ayat berikutnya, ayat yang kedua. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ya, mereka mulai menyentuh bagiannya Tuhan atas hidupnya Musa. Kedua kakaknya kompak mempertanyakan dan meragukan pilihan Tuhan terhadap Musa. Mereka menganggap diri mereka lebih rohani dari Musa. Mereka ingin mengangkat diri mereka sendiri menjadi pemimpin. Hal ini benar-benar sudah melewati batas otoritas.
Disinilah kualitas Musa teruji dalam menangani konflik multidimensi ini, di mana yang dihadapi Musa ini adalah kakak kandungnya yang sangat dikasihi, dihormati, dan yang telah berjasa besar menyelamatkan hidupnya. Tetapi di sisi lain, Musa adalah pemimpin yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk memimpin seluruh bangsa Israel, termasuk kedua kakaknya juga dipimpinnya. Akhirnya Musa memilih diam 1000 bahasa dan tidak membalas sama sekali kritikan kakaknya. Justru Tuhan yang marah kepada Miriam dan Harun karena berani mengatai Musa dan meragukan pilihan Tuhan akan Musa adiknya. Sanksi atau hukuman Tuhan kepada Miriam adalah Miriam ditimpa penyakit kusta dan harus dikucilkan keluar tempat perkemahan. Namun Musa memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kusta Miriam yang adalah pengkritik utamanya dia. Luar biasa hati yang Musa ini. Lalu Tuhan mendengar doanya Musa. Akhirnya Miriam terkena kusta selama 7 hari. Musa semestinya punya kesempatan untuk membuang para pengkritiknya. Tetapi Musa tidak mau melakukannya. Bahkan Musa memerintahkan bangsa Israel tidak berangkat sebelum Miriam sembuh dari kustanya. Mereka menunggu Miriam sembuh dan diterima kembali di tengah-tengah bangsa Israel. Firman Tuhan di surat Ibrani 13 ayat 17 menasihati kita, yaitu taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu para pemimpinmu, mereka akan melakukannya dengan gembira, sukarela, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Maksudnya, kita harus mentaati dan punya sikap hati tunduk ya kepada pemimpin kita, tidak peduli dengan umurnya, lebih tua apa lebih muda dari kita, maupun juga kapabilitas pemimpin tersebut. Kita taat dan tunduk kepada pemimpin karena mereka dipilih oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi kita tunduk kepada Tuhan yang memilih mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.